Pesawat Aviastar yang hilang akhirnya ditemukan. Artis sinetron dan presenter Krishna Mukti mendekam di penjara. 3 bulan menjelang kematiannya, Michael Jackson sudah minum obat penenang. Salam jumpa saudara, apa kabar Anda hari ini? Ya, 3 laporan utama tadi akan segera membuka jumpa kita dalam Liputan 6 Malam kali ini. Tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi aktual dari berbagai daerah di tanah air dan mancanegara. Bersama saya Duma Riris, inilah Liputan 6 Malam selengkapnya. Pesawat Aviastar yang hilang di Pegunungan Jaya Wijaya, Papua akhirnya ditemukan. Ketiga awaknya dipastikan tewas dan tim SAR gagal mengevakuasi jenazah korban karena sulitnya lokasi serta cuaca buruk. Keluarga pilot berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan. Pesawat jenis Twin Otter milik Aviastar seperti inilah yang hilang dalam penerbangan dari Kabupaten Yahukimo menuju Jayawijaya, Papua 29 Juni lalu. Dengan dibantu pesawat milik Susi Air, tim SAR menemukan lokasi jatuhnya pesawat di Kecamatan Kurima, sekitar 1 jam penerbangan dari Yahukimo. Karena lokasi pesawat di lereng yang terjal, tim SAR gagal mengevakuasi jenazah korban. Diduga pesawat menabrak gunung saat cuaca buruk. Pilot Frans Nobel, co-pilot Teddy Sudrajat, dan ahli mesin Ahmad dipastikan tewas. Namun, keluarga pilot pesawat naas yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat belum mendapat kabar pasti mengenai kondisi korban. Sudah ada kabar? Kabarnya hanya pesawatnya, awalnya. Terakhir kontak itu kapan? Jika benar pilot Frans Nobel telah meninggal, keluarganya berharap agar jenazahnya segera dipulangkan. Selain itu, pihak maskapai penerbangan Aviastar juga diminta bertanggung jawab terhadap keluarga korban. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Papua dan Jawa Barat. Sedikit informasi mengenai saat kejadian kecelakaan pesawat Yaman Yemenia Airlines yang diungkapkan oleh ayah seorang penumpang selamat. Menurut Kasim Bakari, putrinya mengaku pesawat jatuh ke dalam air dan sempat mendengar suara penumpang lain sesaat setelah kecelakaan. Kasim Bakari cukup beruntung, kendati istrinya belum ditemukan. Putrinya, Baya Bakari yang baru berusia 14 tahun, selamat dari kecelakaan pesawat Airbus A310 Yemenia Airlines yang jatuh di Samudra Hindia Selasa pagi. Baya ditemukan tim penyelamat dan dirawat di rumah sakit Komoro. Keadaannya dilaporkan cukup baik, hanya menderita memar dan luka di bagian wajah. Kendati tidak bisa berenang, gadis remaja itu dilaporkan tidak tenggelam karena terus berpegang pada sebuah benda selama 12 jam. Kasim juga menceritakan putrinya mendengar suara penumpang lain sesaat setelah pesawat berada di air, yang bisa berarti tak semua penumpang langsung tewas akibat kecelakaan. Hingga kini nasib penumpang lainnya belum diketahui, diduga tak ada lagi korban selamat. Sejumlah kapal pencari hari Rabu sudah dikerahkan di lokasi jatuhnya pesawat, namun arus laut yang sangat kuat membuat tim pencari menduga sisa penumpang atau puing pesawat lainnya sudah terbawa arus ke arah utara. Tim penyelamat juga sudah berhasil menemukan salah satu kotak hitam pesawat. Sejauh ini diduga penyebab kecelakaan pesawat adalah adanya turbulensi. Pihak maskapai sudah mempersiapkan kompensasi bagi keluarga para penumpang. Sebagai langkah awal, $28.000 Amerika Serikat akan dibagikan kepada keluarga penumpang. Pihak keluarga yang datang ke Biro Yemenia di Perancis juga akan mendapat tiket menghadiri pemakaman di Komoro. 2 tahun lalu pesawat Airbus 310 naas itu dilaporkan mengalami kerusakan, namun masih tetap beroperasi. Maskapai penerbangan Yemenia kerap dikeluhkan pelayanannya. Di Bandara Rossi di Paris, seorang penumpang Yemenia mengatakan maskapai ini memperlakukan penumpang layaknya kumpulan ayam. Sementara di Komoro, warga sudah lama mengeluhkan kurangnya sabuk pengaman dan jumlah penumpang yang sangat padat, hingga ada yang harus berdiri di lorong pesawat. Ya saudara, kita ke berita lain. Diduga menggelapkan uang, aktor iklan sabun cuci Krishna Mukti saat ini mendekam di penjara Kendari, Sulawesi Tenggara. Pengacaranya berencana mengajukan penangguhan penahanan, sementara calon istri tersangka syok dan tak percaya calon suaminya dijebloskan ke balik jeruji besi. Krishna Mukti ditahan di rumah tahanan Kendari sejak kemarin karena diduga terlibat kasus penggelapan uang senilai 365 juta rupiah.
Pihak pengacaranya berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Saya sangat menyesalkan oleh kejaksaan, saya lihat terlalu ceroboh dan arogan, ingin melakukan penangguhan penahanan. Tadi kan kita mau mengajukan permohonan tidak ditahan, karena sudah ditahan, mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun kejaksaan menilai bukti yang dipakai untuk menjerat Krisna adalah lembar slip setoran, lembar rekening pribadi, dan struk penarikan uang dari ATM senilai Rp294 juta. Jelas bahwa perbuatan dia itu adalah menadak ya, menadak 480, dan itu sudah memenuhi untuk syarat untuk ditahan. Sementara calon istri Krisna Mukti, Kristi Caslam, merasa syok dan tidak percaya kalau calon suaminya dijebloskan ke dalam tahanan. Masalah pastinya aku nggak tahu, cuman setahu aku sih ya dia pernah cerita gitu ada masalah ini. Cuman aku yakin banget kalau dia itu nggak salah lah gitu. Wanita yang berprofesi sebagai model ini juga menjelaskan bahwa keduanya sudah memesan cincin dan gaun pengantin untuk pernikahannya bulan November mendatang. Arwan Ganda Saputra dan Kurnia Supriyatna melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara dan Jakarta. Dugaan penggelapan uang yang diduga melibatkan aktor Krisna Mukti bukanlah kasus baru. Akhir tahun lalu namanya juga sempat disebut-sebut saat teman dekatnya divonis penjara dalam kasus yang sama. Akankah ini menjadi akhir bagi karir Krisna Mukti? 15 Desember 2008, aktor Krisna Mukti diperiksa Polda Sulawesi Tenggara. Nama Krisna Mukti dituding seorang pengusaha seluler ikut menggelapkan uang Rp365 juta bersama pegawainya yang juga teman dekat Krisna bernama Yoyon Rasmono. Pengadilan menemukan Yoyon bersalah dan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara. Sementara status Krisna saat itu tersangka karena dinilai kooperatif selama pemeriksaan ia tidak pernah ditahan. Sampai kemarin Krisna kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara. Berjam-jam diperiksa, ia akhirnya masuk tahanan. Bukti slip setoran, rekening bank dan struk ATM menjadi senjata jaksa. Krisna Mukti memang mengaku pernah menerima uang dari temannya yang kini dipenjara, tetapi ia menolak mengembalikan kepada bos temannya. Kenapa gue harus kemarin ke Pak Heri? Kan gue kagak terima uang dari dia. Gitu, yang gue terima kan dari Yoyon. Gue gak kenal siapa Pak Heri, gak pernah dengar siapa namanya. Yoyon juga gak pernah sebutin nama Pak Heri. Gue baru tahu Pak Heri juga dari infotainment. Gitu, kenapa gue harus balikin ke uang ke orang yang gue gak kenal, gak tahu, dan gak ada hubungan kerjaan apapun. Kalau gue balikin ya berarti gue ngaku salah dong. Sikap Krisna dibantu surat pernyataan Yoyon bahwa Krisna tidak ada sangkut pautnya dengan masalah penggelapan uang. Namun polisi tidak gampang percaya. Kita tidak tahu kondisinya kan, maksudnya apakah pernyataan itu keluar dari yang bersangkutan sendiri atau mungkin itu di PKS. Tapi dalam hal ini kita dari penyidik ini menangani yang masalah dugaan adanya penodaan itu. Kali ini tampaknya polisi maupun jaksa serius memproses kasus Krisna Mukti. Akankah ini berarti akhir bagi karir sang aktor dan model yang sudah bertahun-tahun malang melintang di dunia hiburan Indonesia? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, semakin dekat dengan hari pemilihan, para capres semakin intensif berkampanye. Pasangan SBY Budiono melakukan kampanye putaran terakhir di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wakil Presiden Wiranto berkampanye dengan berdialog di Gorontalo, sedangkan Megawati berkampanye di Serang, Banten. Kampanye terbuka putaran terakhir Capres-Cawapres SBY Budiono yang dipusatkan di lapangan Sanaman Mantike, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini dihadiri seribuan massa pendukungnya. Dalam orasi singkatnya, juru kampanye nasional Anwar Sanusi yang juga ketua DPP P3 tersebut menegaskan mengapa masyarakat harus memilih pasangan SBY Budiono. Karena SBY Budiono berasal dari rakyat biasa, maka program mereka yang pertama adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Sedangkan calon wakil Presiden Wiranto dalam kampanye putaran terakhirnya lebih memilih kampanye dialogis dengan para pendukungnya di Gorontalo. Dalam kampanye monologis yang digelar di gedung Belelindui, Kota Gorontalo, Wiranto mengangkat isu tentang Presiden non-Jawa. Empat-empatnya dari sekarang. Peluang, kesempatan dibuktikan bahwa itu bukan mitos. Siapapun suku bangsa di Indonesia berhak menjadi Presiden Republik Indonesia karena kemampuannya, keahliannya. Sementara itu, pasangan Mega Prabowo melakukan kampanye putaran terakhirnya dengan berkampanye di alon-alon barat kota Serang dan dihadiri oleh ribuan pendukungnya.
Dalam kampanyenya, Megawati mengajak pendukungnya agar mengawal suara di tingkat PPS dan PPK karena masih banyak warga Indonesia yang tidak terdata. Harus kita jaga dengan baik. Karena di pemilu legislatif kemarin kita melihat adanya tendensi untuk terjadinya kecurangan. Banyak kartu suara yang hilang. Janji-janji sudah ditebar oleh para calon presiden dan wakil presiden selama masa kampanye ini. Dan pada gilirannya nanti, rakyatlah yang akan memilih siapa yang dianggap layak duduk sebagai presiden dan memimpin negeri ini. Tim Liputan 6 melaporkan dari berbagai daerah.